Dalam video ini, saya akan menjelaskan program SQL yang akan saya buat untuk sistem rekrutmen pegawai bank. Program ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language. Database ini dirancang untuk mendukung proses rekrutmen pegawai pada sebuah instansi perbankan. Sistem ini mencakup seluruh tahapan penting dalam rekrutmen, mulai dari penyimpanan data calon pegawai, proses pendaftaran lamaran kerja, pengelolaan informasi lowongan, hingga evaluasi hasil seleksi melalui wawancara dan tes. Tujuan dari perancangan database ini adalah untuk membantu pihak admin dalam mengelola data secara sistematis, efisien, dan terintegrasi. Database ini terdiri dari 6 entitas utama, yaitu calon pegawai, lowongan, lamaran, admin, interview, dan hasil tes. Baiklah, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan menggunakan query create database. Lalu kita runkan query-nya atau jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, itu berarti database kita sudah terbuat ya. Selanjutnya kita masuk ke database yang sudah kita buat tadi di sini. Kita tekan OK. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat tabel dengan query create table dari 6 entitas yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada tabel calon pegawai, yaitu dengan atribut ID calon, nama lengkap, NIK, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan email, dengan ID calon sebagai primary key. Selanjutnya yang kedua ada tabel lowongan, yaitu berisi atribut ID lowongan, posisi, tanggal dibuka, dan tanggal ditutup, di mana ID lowongan sebagai primary key-nya. Yang ketiga ada tabel lamaran, yang berisi ID lamaran, ID calon, ID lowongan, tanggal lamar, dan status lamaran, di mana di sini di status lamaran mempunyai pilihan antara diproses, diterima, atau ditolak. Di sini kita akan membuat yang diproses. Lalu di tabel lamaran juga terdapat version key antara ID calon yang berhubungan dengan tabel calon pegawai yang ini tadi, karena di sini juga ada ID calon, dan juga pada ID lowongan ini berhubungan dengan tabel lowongan. Selanjutnya ada tabel admin yang berisi ID admin, nama admin, dan username dan password, di mana ID admin sebagai primary key-nya. Selanjutnya yang kelima ada tabel interview yang terdiri dari ID interview, ID lamaran, tanggal interview, interviewer, dan catatan. Di sini juga terdapat version key, di mana ID lamaran terhubung dengan tabel lamaran pada ID lamaran. Dan yang terakhir ada tabel hasil tes, yaitu terdiri dari atribut ID tes, ID calon, jenis tes, nilai tes, dan keterangan. Pada tabel hasil tes juga terdapat relasi antara ID calon pada hasil tes dengan ID calon pada tabel calon pegawai. Langsung saja kita runkan query-nya. Nah, sehingga sudah terbentuk tabel-tabel dari 6 entitas tadi. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan data ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan menggunakan query insert into. Yang pertama pada tabel calon pegawai, insert into calon pegawai yang terdiri dari nama lengkap, NIK, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan email. Nah, di sini kita menggunakan contoh datanya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya pada tabel lowongan kita menggunakan query insert into lowongan dengan atribut posisi, tanggal dibuka, dan tanggal ditutup. Ini contoh datanya yang kita masukkan. Lalu pada tabel admin dengan menggunakan query insert into admin, di mana atributnya nama admin, username, dan password. Ini contoh data yang akan kita masukkan ke dalam tabelnya. Dan begitu juga pada tabel lamaran, interview, dan tabel hasil tes. Langsung saja kita jalankan query-nya. Nah, ini berarti data-data yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam tabel yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya, untuk melihat data dari tabel yang sudah kita isi tadi, kita bisa menggunakan query select bintang from. Misalnya kita mau melihat tabel calon pegawai, jadi query-nya select bintang from calon underscore pegawai. Lalu saja kita runkan. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya sudah terisi dengan data-data yang kita masukkan dengan menggunakan query insert into tadi. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain. Langsung saja kita ketik jika kita ingin melihatnya dengan query yang sama. Misalnya kita ingin melihat tabel lowongan, kita runkan dan diperoleh tabel lowongan seperti ini, seperti yang sudah sesuai dengan data yang kita masukkan dengan query insert into tadi. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya. Jika kita ingin melihatnya, kita bisa menggunakan query select bintang from nama tabel yang kita ingin lihat.
Selanjutnya, apabila data yang kita masukkan dirasa ada yang salah atau kurang pas atau kita ingin menggantinya, kita bisa menggunakan query update untuk mengganti data tersebut. Misalnya pada tabel lamaran yang sebelumnya tabelnya itu seperti ini. Seperti ini pada status lamarannya diproses, kemudian kita ingin mengubahnya. Nah, misalnya jika kita ingin mengubah status lamarannya tadi, maka kita menggunakan query update lamaran, yaitu pada status lamaran menjadi diterima pada ID lamaran yang ke-1. Maka ketika kita runkan, nah ini sudah terganti, dan ketika kita melihat lagi tabelnya yang tadi, query select from lamaran, nah maka status lamaran pada ID yang ke-1 ini akan berubah menjadi diterima, tidak lagi diproses. Yang tadi kan diproses, sekarang menjadi diterima. Begitupun dengan data-data yang lainnya yang ingin kita ganti atau dirasa kurang pas atau salah, maka kita bisa menggantinya dengan query update ini tadi. Kita masukkan query-nya update, terus ini nama tabel yang ingin kita rubah, lalu ini kolom yang ingin kita rubah, dan ini data yang ingin kita rubah. Terus kita juga lampirkan di kolom ID lamaran yang keberapa atau ID calon pegawai yang keberapa, seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghapus data dari tabel yang sudah kita buat atau yang sudah kita isi, maka kita bisa menggunakan query delete from. Misalnya seperti ini. Awalnya tabel dari hasil tes itu kan seperti ini, terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan misalnya kita ingin menghapus kolom atau baris ketiga ini yaitu dengan ID calon 3, maka kita bisa menggunakan query delete from hasil tes bar ID tes sama dengan 3. Oke, sekarang kita langsung menjalankan query-nya. Nah, untuk mengecek tabel yang sudah kita hapus tadi masih ada atau tidak, kita bisa menggunakan query select bintang from lagi untuk melihat hasil tabel yang sudah dihapusnya. Select from hasil tes. Lalu kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada kolom ID tes tersisa ID nomor 1, 2, 4, dan 5, dan hanya ada 4 baris saja setelah yang nomor 3 tadi kita hapus. Begitu juga untuk tabel-tabel yang lainnya, jika kita ingin menghapusnya, kita hanya perlu menggunakan query delete from nama tabel yang ingin kita hapus, lalu kolom tabel yang ingin kita hapus, dan baris yang mana. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan query inner join pada lamaran calon pegawai dan lowongan, yang dimana query ini bertujuan untuk menampilkan data calon pegawai yang sudah melamar lengkap dengan posisi lowongan yang mereka lamar. Jadi kita bisa menggunakan query select calon pegawai, nama lengkap, lowongan posisi, lamaran tanggal lamar, from lamaran, inner join calon pegawai on lamaran, ID calon sama dengan calon pegawai, ID calon. Lalu inner join lowongan on lamaran, ID lowongan, ID lowongan. Langsung saja kita runkan query-nya, dan diperoleh tabel seperti pada layar. Nah, di sini kita dapat mengetahui posisi apa saja yang diambil oleh pelamar dan tanggal berapa mereka melamar di suatu perbankan tersebut. Selanjutnya saya akan menjalankan query left join, di mana tujuannya adalah untuk menampilkan semua calon pegawai beserta data lamarannya dengan menggunakan query select calon pegawai, nama lengkap, lamaran tanggal lamar, lamaran status lamaran, from calon pegawai, left join lamaran, on calon pegawai ID calon, lamaran ID calon. Langsung saja kita runkan query-nya, dan diperoleh tabel seperti pada layar, dan kita bisa melihat bahwa status lamaran dari tiap-tiap orang yang mendaftar adalah diproses. Lalu saya akan menjalankan query right join pada calon pegawai dan lamaran, di mana query ini bertujuan untuk menampilkan seluruh data lamaran, bahkan jika datanya tidak ditemukan di tabel calon pegawai. Langsung saja kita menggunakan query select calon pegawai, nama lengkap, lamaran tanggal lamar, from calon pegawai, right join lamaran on calon pegawai ID calon, lamaran ID calon. Dan kita runkan query-nya.
sehingga diperoleh tabel seperti pada layar. Oke, terakhir saya akan menjelaskan beberapa perintah yang bisa digunakan untuk mengubah struktur tabel atau alter tabel. Yang pertama ada add atau menambahkan kolom. Di sini saya membuat contoh menambahkan kolom nomor telepon pada tabel calon pegawai. Jadi di sini kita menggunakan query alter table calon pegawai add nomor telepon dengan varchar 15. Yang kedua ada modify atau menambah kapasitas kolom. Di sini saya mencontohkan dengan menambahkan kapasitas kolom email pada tabel calon pegawai dengan menggunakan query alter table calon pegawai modify email varchar 150. Yang ketiga ada change, yaitu mengubah nama kolom. Di sini saya menggunakan contoh mengubah kolom interviewer menjadi nama interviewer pada tabel interview dengan menggunakan query alter table interview change interviewer nama interviewer varchar 100. Dan terakhir ada query atau perintah drop column, yaitu untuk menghapus kolom, di mana di sini saya menggunakan contoh menghapus kolom catatan dari tabel interview dengan menggunakan query alter table interview drop column catatan, sehingga query-query ini jika dijalankan maka kita akan mengubah struktur tabel yang sudah kita buat tadi. Terakhir saya akan menunjukkan dan menjelaskan ERD yang dihasilkan dari beberapa tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk menampilkan tabel atau relasi ERD-nya, kita bisa menekan tombol designer yang ada pada pojok kanan ini. Nah, dari ERD yang dihasilkan ini bisa kita lihat bahwa terdapat 6 tabel dengan entitas calon pegawai, lamaran, admin, hasil tes, interview, dan lowongan sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Dan bisa kita lihat juga bahwa pada tabel calon pegawai itu berelasi dengan tabel lamaran dan tabel hasil tes, di mana keduanya memiliki hubungan one to many, yaitu menunjukkan bahwa satu calon pegawai dapat memiliki lebih dari satu lamaran dan mengikuti lebih dari satu tes. Bisa kita lihat juga bahwa tabel lowongan ini berelasi dengan tabel lamaran dengan hubungan one to many, yang artinya satu lowongan dapat dilamar oleh banyak calon pelamar. Bisa kita lihat juga pada relasi antara tabel lamaran dan interview, ini juga merupakan relasi one to many, yang berarti setiap pelamar bisa memilih satu atau lebih sesi interview. Dan bisa kita lihat juga pada tabel admin tidak berelasi dengan kelima tabel lainnya. Dari struktur ini bisa kita lihat bahwa struktur ini menggambarkan proses rekrutmen mulai dari pendaftaran calon pegawai hingga tahap interview dan evaluasi tes. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.